satu persatu. Amelia Lendo, Hadir, Bu. Kristania Maramis, Hadir, Bu. Fania Rampengan, Hadir, Bu. Deo Sumarenda, Hadir, Bu. Sarah Tewu, Hadir, Bu. Aprilia Kondang. Hadir, Bu. Ya, rupanya adik-adik hadir semua. Ibu ingatkan adik-adik untuk tetap mempertahankan kehadiran. Kalau misalnya sakit atau ada halangan, nanti boleh kasih tahu ibu, misalnya lewat telepon atau boleh di WA. Oke? Sekarang sebelum kita mulai kegiatan belajar mengajar hari ini, tentunya kita awali dulu dengan Doa. ayo, siapa tadi yang datang paling awal? April. April. Ya, mari. April maju di depan, pimpin doa. Teman-teman, silakan berdiri. Amin. Terima kasih adik April. Silakan duduk. Nah, adik-adik, untuk menunjukkan sikap rasa nasionalisme kita, maka kita awali dulu dengan menyanyikan Lagu nasional. satu lagu nasional Garuda Pancasila. Siapa yang mau pimpin lagu? Saya. Sarah. Ayo Sarah. Adik-adik berarti silakan berdiri dengan sikap siap, sikap sempurna. Ayo maju, maju. Garuda Pancasila, akulah pendukungmu. Patriot proklamasi, sedia berkorban untukmu. Pancasila dasar negara, rakyat adil makmur sentosa, pribadi bangsaku. Ayo maju, maju, ayo maju, maju, ayo maju, maju. Ya, silakan duduk. Terima kasih adik Sarah. Ya, adik-adik, ibu ingin bertanya, siapa yang masih ingat materi kemarin? Kita belajar tentang apa? Siapa yang masih ingat? Kita belajar tentang Faktor apa? Ayo. manusia Faktor penyebab pada organ pernapasan manusia. Coba siapa di antara kalian yang masih ingat salah satu faktor? Kalian apa? Faktor fisik. Bagus. Pertanyaan. Nah, adik-adik, itu ingin bertanya, siapa di antara kalian yang pernah merasakan gangguan pada organ pernapasan? Sarah, pernah rasa apa? Sesak nafas. Karena? Ya, karena ada flu. Yang lain? Ya, jadi adik-adik coba perhatikan, hari ini kita belajar tema 2, yaitu tentang Udara bersih
peserta didik dapat menemukan informasi bacaan terkait pertanyaan apa, siapa, di mana, mengapa, dan bagaimana. Kemudian yang kedua, setelah adik-adik mengamati teks cerita dan gambar melalui media PowerPoint, peserta didik dapat membuat pertanyaan berdasarkan bacaan terkait dengan kata-kata tanya tadi. Apa, siapa, di mana, mengapa, dan bagaimana. Nah, kemudian yang ketiga, setelah mengamati teks PowerPoint juga, peserta didik dapat menganalisis berbagai macam penyakit yang berhubungan dengan organ pernapasan pada manusia. Kemudian tujuan pembelajaran yang terakhir, setelah menyimak dan mengamati teks PowerPoint, peserta didik dapat membuat bagan atau peta pikiran yang berhubungan dengan organ pernapasan pada manusia. Nah, itulah keempat tujuan pembelajaran kita di hari ini. Coba diperhatikan semuanya di depan. Nah, bagaimana tujuan ini bisa tercapai? Tentunya adik-adik ini harus mengikuti kegiatannya dengan baik. Supaya apa? Supaya materi yang akan dipelajari hari ini boleh dipahami, sehingga tujuannya boleh tercapai. Oke? Sekarang perhatikan di layar di depan. Semuanya coba perhatikan. Deo, teks cerita dan gambar. Selain yang ada di layar, Ibu juga akan bagikan nanti adik-adik secara bergantian untuk membacakannya. Ya. Mulai dari siapa yang mendapat judul dan paragraf pertama? Siapa? Kesia. Silakan Kesia, yang lain mendengarkan, menyimak yang dibacakan dan yang ada di layar di depan. Teks cerita dan gambar. Penyakit pada sistem pernapasan. Organ pernapasan manusia terdiri atas hidung, tenggorokan, dan paru-paru. Setiap organ tersebut dapat mengalami gangguan akibat kuman, penyakit yang berasal dari lingkungan, atau kebiasaan hidup tak sehat. Berikut beberapa contoh gangguan pada sistem pernapasan. Ya, terus lanjut. 1. Emfisema. Emfisema merupakan penyakit pada paru-paru. Paru-paru mengalami pembengkakan karena pembuluh darah pada paru-paru kemasukan udara. Ya, silakan duduk. Terima kasih Kesia. Kemudian lanjut. Siapa yang dapat penyakit berikutnya? Fania, silakan. Asma merupakan kelainan penyumbatan saluran pernapasan yang disebabkan oleh alergi, flu atau perubahan cuaca. Kelainan ini dapat ditimbulkan dan dapat kambuh jika suhu lingkungan cukup rendah atau keadaan. Iya. Kemudian ketiga, Kanker paru-paru. Kanker paru-paru. Penyakit ini merupakan salah satu penyakit paling berbahaya. Sel-sel kanker pada paru-paru terus tumbuh tidak terkendali. Penyakit ini lama-kelamaan dapat menyerang seluruh tubuh. Salah satu pemicu kanker paru-paru adalah kebiasaan. iya. Kemudian siapa yang akan membaca lanjutannya? Sarah. 4. Tuberkulosis atau TBC. Tuberkulosis atau TBC merupakan penyakit paru-paru yang disebabkan oleh
Mycobacterium. Tuberkulosis, bakteri tersebut menimbulkan bintil-bintil pada dinding alveolus. Jika penyakit ini menyerang dan dibiarkan semakin luas, dapat menyebabkan sel-sel pada paru-paru mati. Akibat paru-paru akan mengucup atau mengecil. Hal tersebut menyebabkan para penderita TBC napasnya sering terengah-engah. Ya, kemudian 5. Bronkitis. Bronkitis merupakan gangguan pada cabang batang tenggorokan akibat infeksi. Gejala adalah penderita mengalami demam dan menghasilkan lendir yang menyumbat batang tenggorokan. Akibatnya penderita mengalami sesak napas. ya, kemudian adik Deo. Influenza 6. Influenza atau flu merupakan penyakit disebabkan oleh virus influenza. Penyakit ini timbul dengan gejala bersin-bersin, demam, dan pilek. Ya, terima kasih. Silakan duduk. Nah, coba perhatikan. Adik-adik sudah membaca dan mendengarkan tentang teks, cerita, dan gambar. Ya, sekarang ingin bertanya, apa judul cerita tadi? Yang ada di layar. Penyakit pada sistem pernapasan. Ada berapa jenis penyakit di sini? Coba sebutkan. Emfisema, asma, kanker paru-paru, tuberkulosis, bronkitis, dan influenza. Influenza. Ada 6 jenis penyakit. Nah, yang pertama emfisema. Apa penyebab terjadinya penyakit emfisema? Siapa yang bisa? Apa? Karena apa? Apa penyebabnya? Ya, Sarah. Karena apa? Karena kebiasaan. Emfisema. Ya, ada yang lain? Karena pembuluh darah pada paru-paru kemasukan udara. Iya, karena pembuluh darah pada paru-paru kemasukan udara sehingga terjadi pembengkakan. Ya, kemudian coba diperhatikan. Kedua, ada penyakit asma. Bagaimana gejala dari penderita penyakit asma? Sesak Sesak nafas, nafas. Terus, ya, mulut atau berbahan ya apa yang menyebabkan penderita sesak nafas. mengalami penyakit asma? Apa penyebabnya? Karena asma merupakan kelainan penyumbatan saluran pernapasan yang disebabkan oleh alergi. Ya, karena ada alergi. Biasanya alergi apa? Debu, Debu, bulu, atau perubahan cuaca. Perhatikan Deo. Nah, kemudian yang ketiga ada penyakit kanker paru-paru. Siapa yang biasanya paling rentan atau beresiko terkena penyakit kanker paru-paru? orang yang terbiasa. Siapa? Orang Ya, apa namanya? orang yang sering merokok. Orang yang sering merokok. Nah, kemudian ada penyakit juga yang namanya tuberkulosis atau biasa kita sebut TBC. Apa penyebab penyakit TBC? Karena apa? Akibatnya paru-paru akan Karena penyebab penyakit TBC. Karena adanya apa? bakteri. Apa? Bakteri. Namanya bakteri Mycobacterium tuberculosis. Nah, karena adanya bakteri ini, maka sering terjadi apa?
Menyimpulkan apa? Bintil-bintil. Bintil-bintil. Di mana letak bintil-bintil? Ada di alveolus. Ada dinding alveolus. Nah, terus kalau semakin lama tidak diobati, apa yang akan terjadi? Bagaimana kondisi paru-paru penderita TBC? Sel-sel paru-paru akan mati. Sel-sel paru-paru akan mati. Kemudian lama-kelamaan menjadi apa? Pembukaan. Ada yang lain. Akan menguncup. Akan menguncup Atau atau mengecil. mengecil. Sehingga penderitanya jadi bagaimana? Susah nafas. Jadi Napasnya sering iya, terulang. nafasnya sering terulang. Kemudian ada juga penyakit yang namanya Bronkitis. bronkitis. Apa penyebab dari penyakit bronkitis? Gangguan pada cabang batang tenggorokan Karena adanya apa? akibat infeksi. Akibat infeksi. Di mana letak terjadinya infeksi itu? Pada cabang Pada tenggorokan. Cabang pada tenggorokan. tenggorokan. Nah, yang terakhir yaitu penyakit influenza. Nah, penyakit influenza. Bagaimana gejala-gejalanya? Penyakit influenza, Demam, demam, bersin, bersin, dan pilek. dan pilek. Nah, adik-adik, tadi Ibu sudah mengajukan beberapa pertanyaan terkait dengan jenis-jenis penyakit tadi. Apa ada kata-kata tanya yang Ibu ajukan tadi? Ada. Kata-kata tanya apa saja? Apa? Apa? Siapa? Siapa? Di mana? Bagaimana? Bagaimana? Dan berapa? Iya. Nah, sekarang Ibu akan bagikan kelompok. Kelompoknya Ibu sudah bagi. Untuk kelompok 1, Sarah Tewu, Amelia Lendo, dan Deo Sumarenda. Yang untuk kelompok 1 duduk di depan. Dan untuk kelompok 2, Fania Rambengan, Kesia Maramis, dan Aprilia Kolonda. Ya, silakan bertukar tempat. Kelompok 1 duduk di depan, kelompok 2 duduk di belakang. Sekarang Ibu akan membagikan lembar kerja peserta didik atau yang namanya LKPD. Nah, coba perhatikan adik-adik. Di LKPD ini ada petunjuk-petunjuknya. Nanti adik-adik silakan membaca petunjuknya. Dan ada kegiatan yang harus dilakukan. Ini untuk kelompok 1. Dan ini kelompok 2. Coba dibuka. Untuk LKPD ada 2 kegiatan. Yang pertama yaitu apa? Istilah identitas terlebih dahulu. Untuk kegiatannya. Kegiatan 1. Kegiatan Membuat 1. pertanyaan. Nah, terus kegiatan kedua Membuat pikiran. juga pikiran. Ya, jadi itu setiap kegiatan ada petunjuk. Nanti adik-adik membaca. Bisa dipahami? Bisa. Oke, sekarang kita lakukan dulu untuk kegiatan yang pertama. Coba dibaca kegiatan yang pertama. Kelompok 1. Buatlah pertanyaan berdasarkan bacaan. Buatlah pertanyaan dan jawaban berdasarkan bacaan. Bacaan tentang apa? Penyakit Penyakit pada manusia. pernapasan manusia. Nah, silakan Ibu berikan kesempatan adik-adik berdiskusi tiap kelompok. Berdiskusi untuk melaksanakan kegiatan yang pertama. Di sini di layar di depan ada contoh
silakan kerjakan. Bersama. Kerjasama. Kerjasama, jangan cuma satu orang. Hah? Emfisema. Apa? Bisa keluar? Yang keenam. Emfisema. Udah? Bagaimana nomor 1? Ada kesulitan? Nomor 2? Ya. Siap selesai. Siap selesai. Sedikit lagi. Sudah. Diperiksa lagi. Kelompok yang sudah siap diperiksa lagi.
Kelompok 2 baca dulu untuk kegiatan yang kedua. Buatlah bagan atau peta pikiran berdasarkan teks baca. Terus ada petunjuknya situ. Yang pertama apa? Bacalah materi yang akan dibahas. Terus Tentukanlah topik untuk membuat peta pikiran. tentukan topik. Penyakit pada sistem tertentu. Pencernaan. Iya. Menetapkan subtopik dalam beberapa kurung jenis-jenis penyakit. Ya, jadi adik-adik membuat kegiatan kedua ini yaitu tentang peta pikiran. Coba perhatikan di depan ada contoh bagan atau peta pikiran. Contoh ini yang materi kemarin, yaitu penyebab terjadinya gangguan pada alat pernapasan. Jadi ini jadi topiknya, kemudian ini jadi subtopiknya. Nanti dihubungkan dengan garis penghubung. Bisa dipahami? Bisa. Ya, kalau begitu silakan kelompok berdiskusi kembali untuk mengerjakan kegiatan kedua. Silakan, Ibu berikan kesempatan dimulai dari sekarang. Mau tanya, setiap kelompok harus buat kata. Ya, untuk modelnya adik-adik bisa memilih yang seperti contoh atau model yang lain. Misalnya dibuat lingkaran atau dibuat bentuk-bentuk yang lain dan dibuat semenarik mungkin. Bisa dipahami? Bisa. Silakan mulai dari sekarang. Buat yang rapi. Bersama dengan satu siswa. Ya, kalau yang ada bawah warna, bawah dikasih warna.
Jadi kelompok 1 dan kelompok 2 sudah siap dengan kegiatan yang kedua. Sekarang setiap kelompok mempresentasikan hasil kerja kelompok dari 2 kegiatan ini. Mulai dari kelompok 1. Silakan maju teman. Siapa yang nanti akan membaca? Kelompok yang lain menyimak dan sebentar kalau ada pertanyaan atau ada masukan silakan. Ya, mulai dari kegiatan 1. Kegiatan 1. Pertanyaan, apa penyebab penyakit asma? Jawab, alergi debu, bulu, dan sesak napas. Nomor 2, siapa yang berisiko besar pada kanker paru-paru? Jawab, orang yang sering merokok. Ya, 3, di mana letaknya terinfeksinya pada penderita bronkitis? Jawab, pada cabang batang tenggorokan. terus Nomor 4, mengapa penderita influenza badannya terasa demam? Jawab, influenza merupakan penyakit yang disebabkan oleh virus. Yang terakhir, 5, bagaimana gejala penyakit emfisema? Jawab, paru-paru mengalami pembengkakan karena pembuluh darah pada paru-paru kemasukan udara. ya. Kegiatan 1 selesai. Lanjut kegiatan kedua. Silakan diperlihatkan untuk hasil kerja dari kelompok 1. Ini peta pikiran dari kelompok 1. Silakan dibaca topiknya apa. Kegiatan 2, penyakit pada sistem pernafasan manusia. Yang pertama, ada penyakit influenza, demam dan pilek. Kedua, asma, akibatnya sesak napas. Yang ketiga, TBC. Penyebabnya bakteri tersebut menimbulkan bintil-bintil pada dinding alveolus. Terus Yang keempat, bronkitis. Penyebabnya gangguan pada cabang batang tenggorokan. Yang kelima, kanker paru-paru, disebabkan oleh kebiasaan merokok. Dan yang terakhir, ada penyakit emfisema, kemasukan udara pada paru-paru. ya, untuk kegiatan kedua sudah. Sekarang berikan kesempatan untuk kelompok 2. Kelompok 2 ada yang bertanya atau memberikan masukan? Tidak ada? Sudah pas? Ya, kita berikan tepuk tangan untuk kelompok 1. Silakan duduk kelompok 1, lanjut kelompok 2. Ayo. Jadi saat kelompok 2 membaca sebentar, kelompok 1 perhatikan. Simak baik-baik. Siapa yang akan baca? Tanya. Mulai dari kegiatan pertama. Kegiatan 1. Pertanyaan, apa saja penyakit yang ada pada gangguan pernafasan pada manusia? Jawaban, kanker paru-paru, emfisema, bronkitis, asma, tuberkulosis, dan Influenza. Ya, terus Kedua, siapa yang berisiko besar terkena penyakit kanker paru-paru? Jawab,
peta pikiran dari kelompok 2. Gangguan penyakit pada sistem pernafasan pada manusia. 1. Emfisema. Kebengkakan paru-paru mengakibatkan pembuluh darah kemasukan udara. 2. Asma. Sesak nafas, alergi debu, flu, perubahan cuaca. 3. Kanker paru-paru, sering merokok. 4. TBC atau tuberkulosis, menimbulkan bintil-bintil pada dinding alveolus. 5. Bronkitis, gangguan pada jarum tenggorokan. Influenza. 6. Pilek basa-basi. Ya. Sekarang kita kesempatan kelompok 1. Ada yang ingin ditanyakan atau memberikan masukan, silakan. Oh ada. Satu ada yang ingin ditanyakan. Yang nomor 2, maaf, kurang lengkap. Kegiatan keberapa? Yang kegiatan 1, Kegiatan 1. kurang lengkap. Karena Di situ tidak ada kata sering merokok. jawabannya dilengkapi dengan kata sering merokok. Ya, kelompok 2 berarti menambahkan jawaban yang ada di kegiatan 1 nomor 2. Bisa diterima kelompok 2? Ya, oke, terima kasih. Tepuk tangan untuk kelompok 2. Silakan duduk. Masih ada lagi? Ya, silakan duduk. Oke, adik-adik. Nah, karena kalian sudah menyelesaikan lembar kerja kalian, terdiri dari 2 kegiatan, jadi sudah dilaksanakan. Nah, tadi sebagai catatan, coba perhatikan untuk kelompok 2 ada tambahan dari kelompok 1, yaitu untuk pertanyaan siapa yang sering atau rentan terkena penyakit kanker paru-paru. Tadi kan jawabnya sel-sel pada paru-paru. Nanti ada tambahan dari kelompok 1, yaitu sebab orang yang sering merokok. Oke, sekarang untuk lembar kerjanya dikumpul. Nanti diperiksa. Kelompok 1 dan kelompok 2. Nah, silakan duduk. Nah, coba perhatikan. Adik-adik, ibu ingin bertanya terkait dengan materi. Apakah ada yang belum dipahami? Tidak ada. Sudah bisa dipahami? Sudah jelas? Oke, kalau begitu ibu ingin memberikan evaluasi. Ada lembar soal, tapi untuk pengerjaannya secara mandiri. Kalau yang tadi di lembar kerja, kalian buat secara berkelompok. Kalau sekarang dibuat secara mandiri. Bagian sudah mendapat, silakan kerjakan. Yang mau ujangnya. Silakan kerjakan, diberikan kesempatan. Kerjakan sendiri-sendiri. Baca baik-baik pertanyaannya.
kerjasama. Balik dari sini. Nggak usah masuk. Itu kan masuk. Itu bisa basah. Mana kan ada peseloknya? Ujian peselok mana? Aja kok. Periksa baik-baik. Baca pertanyaan baik-baik. Baca sendiri-sendiri. Pahami pertanyaan. Dan selesai. Ya, Ya, selesai. biasanya dipukul. Menunggu yang lain yang masih sementara bisa duduk. Ya, kita Deo ya. Duduk Deo. Ya, Jangan bermain ujang ya. oke adik-adik silakan duduk. Sudah semua? Ya, coba duduk. Jadi untuk hari ini kelas ini nanti Ibu periksa, dan untuk materi hari ini sudah selesai, dan yang menjadi kesimpulan dari materi hari ini yaitu bagaimana kita dapat menemukan informasi-informasi dari bacaan coba perhatikan terkait dengan jenis-jenis penyakit tadi. Ulangi, ada berapa jenis penyakit tadi? Nah, dari keenam penyakit ini tentunya kalau tidak diobati maka akan lebih berbahaya. Nah, untuk itu kita harus apa?
Silakan